kita masuk ke sesi tanya jawab, baik yang untuk pemirsa di media sosial ataupun yang offline. Kami beri waktu 1 jam agar tidak terlalu malam, karena yang hadir pun bukan dari daerah Cilaku saja, ada dari Atap Siri, dari Benjot juga ada. Iya, ya kalau jalan kan jauh, Kang. Iya. Jalan. Dari Mande dan bahkan Ketua LBM sendiri langsung terjun hadir. Baik, dipersilahkan untuk yang dari media sosial dulu atau yang offline yang hadir di sini nih? Offline. Yang dari hadir dulu ya. Silakan untuk Kang Deden dari Pondok Pesantren Al-Hikmah Tanah Lapang. Ketua JKH Kabupaten Cianjur. Iya, Pak. Gimana misalkan buka dia? Saya beri tiga pertanyaan saja ya, 3 orang untuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang Deden. Ini pertanyaan untuk siapa? Untuk Kang Untuk Deden? kedua-duanya. Oh, untuk kedua-duanya. Ya, kedua guru saya ini. Pertama tentunya ke narasumber pertama mengenai zakat. Satu, saya menghimbau mudah-mudahan motivasi riungan kita ini tidak tendensius ya. Dalam arti tidak menyerang salah satu pihak atau instansi, dalam hal ini Basnas. Terima kasih. Jadi saya kritisi juga narasumber ini, senior ini ya. Jadi jangan Basnas. Nah, karena dalam Undang-Undang Perzakatan Nasional itu amilin itu dibagi 2. Ada yang plat merah dalam arti Badan Amil Zakat yang diinstruksikan oleh negara. Ada yang swasta yaitu LAZ namanya, Lembaga Amil Zakat. Dalam hal ini kami juga di NU ada namanya Lazisnu, ada Muhammadiyah Lazismu, ada dompet apa dan rumah zakat dan sebagainya. Mungkin juga ya rumah zakat Wahabi. Nah, jadi kita kritik untuk semuanya, termasuk mungkin otokritik terhadap Lazisnu. Kalau saja Lazisnu juga masih menerapkan apa katakanlah seperti yang dilakukan oleh Basnas. Ini satu. Kedua, mengenai kenapa konversi atau peralihan dari beras ke uang, mungkin begini, atau memang ini sudah terjadi masyarakat, ada suara-suara. Kan zakat itu untuk memenuhi atau membantu kebutuhan fakir miskin di hari raya. Nah, sementara beras itu mereka sedang punya, yang tidak punya justru uang, yang dibutuhkan itu uang. Nah, bagaimana cara menjawab itu? Nah, itu satu. Kedua, satu lagi, yang terjadi di lapangan, semestinya kan idealnya zakat itu dari amilin itu, dari muzaki ke dikumpul oleh amilin, lalu di bagian ke mustahik itu di wilayahnya sendiri. Yang memang kalau prioritas lah, skala prioritas. Jadi kalau ada memang mustahik di wilayah sendiri, kalau di KRT-nya KRT-an, kalau dibagi habis ya sudah. Tapi kasus yang terjadi di lingkungan kita, di negara kita, di daerah kita, ya dengan baznya itu atau dengan instansinya itu, jadi ada semacam setor ke atas. Ya, amilin dari tingkat bawah, setor ke tingkat atas, nanti baru di manage katakanlah bahasanya. Nah, apakah ini juga itu tidak menyalahi aturan fikih atau menyalahi? Jadi cara pembagiannya itulah, distribusinya, yang mekanismenya ditarik dari bawah, tidak langsung dibagi habis. Itu untuk narasumber pertama. Jadi 2 pertanyaan. Satu tentang urgensi kemanfaatan dari beras dan uang ya. Terakhir untuk narasumber satu lagi, Syekh Hibat. Beliau ini kita tahu semua lama mukim belajar di Tanah Suci Mekah, yang dimana di situ sarangnya Wahabi, begitu Syekh Abdul. Tadi menyebut-nyebut beliau ini asoh atau disohihkan hadis ini oleh salah satu panutannya minhum, yaitu Al-Albani. Nah, ini saya sering memperhatikan, membaca juga bahwa Al-Albani itu begitu sontoloyonya berani tidak sohehkan Imam Bukhari. Nah, derajat keilmuan seberapa tingkat sih Al-Albani dengan Imam Bukhari dan Imam Ibnu Hajar? Mungkin kan beliau
tahu sendiri di sana. Terima kasih. Baik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penanya pertama, Kang Deden dari Pesantren Al-Hikmah Tanah Lapang. Pertanyaan pertama ditujukan kepada narasumber Zakat Fitrah, yaitu pertanyaan pertama, seberapa besar manfaat antara uang dan beras yang akan terasa oleh masyarakat sebagai penerima zakat tersebut. Kedua, bagaimana hukum mekanisme penyetoran zakat dari tingkat desa sampai ke tingkat pusat menurut pandangan ilmu fikih. Terima kasih. Silakan untuk Kang Deden dulu memberi jawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya sama ya, Kang Deden Dewa ya. Untuk yang pertama tadi saya tidak Kang Deden, saya tidak menyudutkan satu instansi manapun. Saya tidak menyudutkan itu. Cuman kenapa tadi saya Basnas? Yang saya katakan Basnas, ya karena Basnas itu salah satu dari lembaga yang mengurusi zakat yang harus mendengar ini. Itu saja. Yang kedua, kata Kang Deden tadi bahwa uang itu lebih bermanfaat dan lebih dibutuhkan. Saya jawab, pertanyaan Anda itu sudah dijawab oleh Imam Hanafi. Pertanyaan Anda itu sudah dijawab oleh Imam Abu Hanifah. Makanya menurut Imam Abu Hanifah, kenapa boleh memakai uang? Karena anfa'u, lebih bermanfaat. Jadi kalau misalnya menurut Anda lebih bermanfaat uang, ya udah taklid ke Hanafi, apa susahnya? Bukan kemudian apakah Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali tidak berpandangan seperti itu? Secara tidak langsung berarti Anda mengatakan Imam Syafi'i tidak berpandangan seperti itu. Anu kekeh kudu ke beras. Jangan lupa, tidak semua orang tergantung dengan uang. Uang memang bisa dipakai untuk membeli apapun. Uang mungkin, tapi dalam satu kesempatan, satu sisi, di satu tempat, uang tidak berlaku suatu saat. Beras yang akan berlaku nanti. Beas mah bisa dipasak, duit mau bisa didaang. Itu pandangan yang lain. Jadi jangan dikatakan, jangan katakan beras tidak bermanfaat. Bermanfaat tetap ya, bermanfaat. Cuman mungkin beras tidak seperti uang dalam masalah mentasarufkannya, tidak sebebas uang. Dalam apa? Kalau masalah dalam bersamaan si fakir memiliki beras itu kan satu kasus. Lah apakah fakir yang lain juga memiliki beras? Itu kan menurut Anda, mungkin Anda di rumah. Jadi jangan kemudian Anda pikirkan bahwa orang fakir itu seperti Anda di mana di rumah banyak beras. Tidak semua orang banyak beras. Kata siapa? Tetangga saya masih banyak yang kekurangan beras. Serius. Jadi kalau misalnya pandangan Anda bahwa uang itu adalah lebih utama, lebih bermanfaat, itu sudah dijawab terlebih dahulu oleh Imam Hanafi. Ikutlah ke madhab Hanafi. Saya udah mengerti. Jadi gini, statement saya yang tadi saya ucapkan itu adalah sesuai dengan etika bermadhab, sesuai dengan etika tata cara bertaklid. Silakan mau dengan harga uang 2,7 kg beras versi yang masih ulama Syafi'inya, yaitu Imam Royani, hanya kaulnya termasuk kaul gharib, dan saya pribadi tidak berani menggunakan kaul gharib itu. Itu satu. Kemudian yang kedua terkait masalah mekanisme penyetoran. Saya kira saya tidak cukup waktu untuk menjelaskan itu. Hanya saja bagi seorang amil itu wajib untuk taswiyatul asnaf. Itu salah satunya. Wajib untuk menyamaratakan seluruh asnaf yang 8 atau yang wujud, itu wajib untuk menyeluruh. Semuanya harus terbagi. Itu yang paling umum. Masalah mekanisme itu saya kira sudah benar. Yang saya lihat mekanisme yang dibahas. Kemudian tadi terkait lazisnu. Lazisnu apa termasuk amilin? Saya jujur saja, sekalipun saya NU, saya tidak tahu lazisnu itu dapat SK atau tidak dari imam. Saya tidak tahu apakah SK-nya itu dari PBNU atau SK-nya itu dari imam. Sedangkan yang dimaksud dengan amilin itu harus SK-nya SK dari pemerintah. Jadi lazisnu saya tidak tahu, jujur saja SK-nya dari mana. Yang swasta.
Bukan tidak sah, siapapun boleh untuk mengelola zakat. Saya pribadi, misalnya membuat kepanitiaan, boleh untuk mengelola zakat, tapi jangan sebut saya amil, saya hanya panitia zakat aja. Nah bedanya apa? Kalau panitia zakat yang tanpa SK, itu statusnya adalah wakilul muzaki, wakil orang yang zakat. Sehingga Anda zakat ke saya, itu belum gugur kewajiban, anggap masih di tangan Anda, karena saya wakil Anda. Kalau amil yang dapat SK, maka itu pangkatnya wakilul mustahikin, wakilnya mustahik. Sehingga ketika kita memasrahkan zakat ke amil, maka itu berarti kita sudah dikatakan sampai ke mustahik. Itu. Baik, terima kasih. Mungkin Kang Deden itu jawaban dari yang Anda tanyakan. Kemudian untuk pertanyaan dari Kang Deden, masih Kang Deden, terkait dengan tarawih ya. Pertanyaan Kang Deden untuk Syekh Hibat, setingkat apa Syekh Albani sehingga beliau berani mendoifkan Imam Bukhari. Terima kasih. Terima kasih. Keluar dari rakaat ya. Muhammad Nasiruddin Al-Albani, beliau itu 1333. Imam Bukhari 194. Lahir. Sekali lagi Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Asy-Syafi'i, beliau itu lahir di 194, dan Nasiruddin Al-Albani ini lahir di 1333. Kalau Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Abdurrahman At-Tamimi An-Najdi Al-Wahabi 1115. Generasi Al-Mujaddid ini, pembaharui ini cukup merepotkan umat muslim. Di dalam kitab Irsyadus Sari disebutkan, ibtilaul ummah, ujian umat itu umat muslim dua, satu Syiah, yang kedua adalah Al-Mujassimah atau Wahabi. Ini pernah saya punya kitabnya, mengkritisi tentang masalah Imam Bukhari, masalah takwil, takwil ayat-ayat mutasyabihat, karena dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hanya dua golongan tafwidiyah dan golongan takwiliyah. Lalu generasi selanjutnya, di generasi Ibnu Taimiyah ini lahirlah golongan Al-Mujassimah. Artinya golongan takwiliyah dan golongan tafwidiyah ini adalah golongan-golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tafwidiyah itu adalah yang menyerahkan makna-makna mutasyabihat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika yadullah iku logate yo yadullah. Tangan Allah bukan tangan Allah Maradona. The hand of God itu Maradona. Lalu yadullah itu apa? Yadullah itu yadullah. Logatnya apa? Yadullah. Artinya maknanya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wallahu alam bihaqikatil murad. Untuk ayat-ayat mutasyabihat, wajhullah ar-rahmanu 'alal arsy istawa, yadullah fawqa aydihim, innallaha ma'as sabirin, ma'ana ma'al musahabah. Berarti di mana-mana orang sabar di sana, berarti Allah di sana. Qala mawjida as-sabiru di pasar Bojong Meron, Allahu mawjudun di pasar Bojong Meron. Ini adalah mujassimah. Ini jelas berbahaya. Bukan ma'ana innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Secara mafhumnya qala mawjida as-sabiru fi pasar, Allahu mawjudun fi pasar. Wa qala mawjida as-sabiru fi nyelempet, Allahu mawjudun fi nyelempet. Laisa kadzalikal ma'na. Dan ini pernah dikritisi oleh Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani ini. Beliau adalah aslinya tukang jam servis, dan beliau bekerja di pinggir maktabah. Beliau dikasih kekuatan IQ-nya luar biasa cerdas. Dan rata-rata menjadi sumber landasan hadis itu ke sana. Itu paling sahih, mengalahkan semuanya. Jadi Imam Bukhari sekalipun itu bisa disalahkan. Ini pangkat-pangkat sontoloyo seperti ini. Jadi kita tetap tentang permasalahan ini, dari tahunnya saja sudah berbeda ya. Dari tahun Imam Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari 194 Hijriyah, Nasiruddin Al-Albani 1333, Muhammad bin Abdul Wahab
115. Yang mengatakan 1110 itu beda pendapat. 1115 yang jelas ya. Jadi jauh banget, jauh banget, jauh banget. Anda mau mengambil kawal yang baru apa kawal yang jadi? Ya maksudnya perbedaan pendapatnya itu jauh berbeda. Mereka sudah terbiasa dengan mentahrif. Jangankan kelas Imam Bukhari, karangan Al-Wasoya, karangan Imam Abu Hanifah sekalipun, beliau robah, mereka robah. Di dalam kitab yang lain mereka pun mentahrifnya. Ini adalah kebiasaan yang salah. Jadi saya lebih menitik beratkan bukan pada furu'iyah sebagaimana gamblangnya akhina fillah dari Al-I'tisam, Kang Deden. Tadi berbicara cukup gamblang dan betul-betul provokatif, luar biasa. Akhirnya kan beki hayang ini gereget teh yang kumaha. Ari urang mah eueuh dicara ngalawan dewek kaluar heula ti NU, kaluar heula ti Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti si lain Wahabi, aing NU-na. Gitu aing ari jeung ieu mah masih kena bisa di NU keneh gitu silakan. Kalau saya pemisahannya kalau Anda mengaku qaul al-mujassimah silakan adu argumentasi tentang masalah 8 rakaat itu. Silakan. Tapi untuk lebih menghangatkan ya minimal jenengan lah jadi dulu lah yang membolehkan 8 rakaat biar rame gitu. Betul sekali. Tentunya sesuai awaluha sahih wa huwa mattaso isnaduhu lam sudah wiyal. Itu sesuai tetapi menurut versi yang ada di kepala beliau bukan pada konsep sebagaimana kita baikuniyah kita. Kepada Imam An-Nawawi banyak kok melakukan arba'in Nawawi, Bulughul Maram, banyak bahkan kitab Fathul Bari ini Fathul Bari ya? Kitab Al-Majmu ini ditahqiq, ini tahqiq mana? Bukan. Kalau saya tahqiqnya sudah Ibnu Baz. Artinya tahqiqnya sudah Wahabi. Itu masih asli berarti ya. Artinya memang Norweco kaditu kadieu gitu. Karena pertimbangannya adalah permasalahannya di konsep al-mujassimah dan tasyabih yang berbedanya. Dari sana, dari akidah perbedaannya. Kemudian tidak menyukai, kitabnya disukai, bukan disukai kitabnya dipakai. Arba'in Nawawi kitabnya dipakai, tetapi khuruj an ma'nal musannif, keluar daripada mana musannif. Seperti dalam hadis Arba'in Nawawi, ma adatsa fi amrina hadza fahuwa raddun dan sebagainya. Itu digunakan untuk Maulid Nabi, Rajaban dibid'ahkan. Sementara pelaku Maulid Nabi, Imam An-Nawawi melakukan Maulid Nabi juga. Kan seperti itu. Jadi kalau dikatakan lalu bagaimana tentang masalah Al-Albani ini, ya jelas tidak bisa digunakan referensi, total tidak bisa digunakan referensi, keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, terima kasih untuk sahabat yang telah menjawab pertanyaan Kang Deden. Tinggal sisa 2 pertanyaan dari offline. Kang Tajul Arifin dari Pondok Pesantren At-Taufik Ciwalen, mohon maaf kakak nanti dulu. Untuk Kang Tajul Arifin dari At-Taufik Pondok Pesantren At-Taufik Ciwalen Warung Kondang, silakan untuk bertanya dan untuk siapa pertanyaannya? Untuk siapa pertanyaannya? Kang Tajul Arifin, Kang. Ini zakat lagi, saya mau ke taraweh. Tadi saya tidak melihat Anda mengacungkan tangan. Yang saya lihat Tajul Arifin. Anda salah duduk. Anda harusnya di sini. Ya, Anda salah duduk, tidak kelihatan. Mohon maaf. Untuk Kang Tajul Arifin. Di sini depan. Ya. Saya matanya cuma 2 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator, Syekhina wa Habibana. Tak lupa kepada 2 narasumber, guru kita semua, Mama Belut, Al-Mukarram, Mama Itisom, dan Syekh Ibat. To the point saja, komentar saya kepada Mama Belut khusus dalam zakat fitrah.
Itu maaf Kang Tajul Arifin, kenapa Anda tega-teganya memanggil Kang Deden Usman dengan sebutan Mama Belut? Ini Mohon kronologisnya bagaimana? Apakah ada kedekatan? Mohon maaf kepada pemirsa, kami di LBM hampir semua sudah mempunyai lakob masing-masing. Oh iya. Kalau mau tahu sebab wadoknya Mama Belut nanti di lain kesempatan. To the point saja, saya baca makalah dan tadi mendengarkan dengan seksama. Khusus dalam masalah zakat fitrah madhab Hanafi. Karena memang zakat fitrah ini sudah menjadi polemik masalah musiman tiap tahun. Sebagaimana kita mendengar gamblang penjelasan beliau, kalau kita zakat fitrah menggunakan uang, dalam hal ini dengan qimah, tidak harus mengikuti madhab Imam Hanafi untuk aslamnya. Nah, yang saya mau pertanyakan dalam kesimpulan di madhab Hanafi, kesimpulan jika kita mengambil harga bahan makanan tersebut di atas, yang paling murah yaitu gandum setengah sok, yang mana per hari ini harga gandum 30.000, maka nilai rupiah yang harus dikeluarkan 57.000 rupiah. Yang saya tanyakan, bagaimana kalau kita mengikuti madhab Hanafi dengan qimah, dengan uang, menguangkan beras. Andai kata beras per kilo 10.000. Kalau menggunakan beras, tentu Imam Hanafi satu sok 3,8 kg dibulatkan 4 kilo, kurang lebih 40.000. Nah, kalau seandainya bisa begitu, melihat dari surat edaran Bajnas untuk Cianjur 30 dan atau 40.000. Kalau melihat di edaran, memang Cianjur dan Kabupaten Bekasi yang paling besar. Kabupaten Bekasi ada yang 46.000. Itu mungkin yang saya mau tanyakan. Bagaimana kalau mengikuti madhab Hanafi dengan uang, tapi menguangkan beras cukup dengan 40.000. Kalau Anda mau menjawab, Imam Hanafi tidak membolehkan dengan beras atau menguangkan beras, saya minta ibaratnya, bukan mafhum. Ibaratnya seandainya Imam Hanafi tidak mengesahkan, tidak membolehkan mengkimahkan beras, karena di saya punya jawabannya. Untuk sementara saya tunggu jawabannya. Baik, terima kasih Kang Tajul Arifin yang sudah bertanya. Ini pertanyaannya sangat menggigit ini. Sampai Kang Deden tarik napas dulu. Silakan untuk Kang Deden menjawab. Terima kasih Ma Opik. Di madhab Hanafi itu sudah saya tulis di sini, dan ini berdasarkan dari kitab Madzahibul Arba'ah, bahwa jenis makanan yang dikeluarkan dalam zakat fitrah dalam versi madhab Hanafi itu adalah harus makanan pokok yang mansus di zaman Rasul. Itu masalahnya. Nah, yang mansus itu cuma 4: hintoh, syair, tamar, dan zabib. Jadi ketika kemudian memakai beras, maka berasnya harus yang senilai itu, yang 4 itu. Artinya bahwa di mazhab Hanafi nggak berbicara beras. Dan saya tantang Anda, tadi Anda katakan bahwa Anda sudah punya jawabannya. Dalam kitab apa yang mengatakan Imam Hanafi itu berbicara beras? Artinya Imam Hanafi itu cuma berbicara 4 macam makanan pokok yang mansus, yaitu yang 4 ini. Sehingga beras pun, andaikan Anda mau mengeluarkan beras, harus beras senilai yang 4 ini. Di mana keterangannya dalam kitab Madzahibul Arba'ah. Ini saya ambil dari kitab Madzahibul Arba'ah, salah satunya.
yang menyatakan bahwa Abu Hanifah mengeluarkan zakat fitrah harus dengan makanan pokok yang mansus. Itu jawaban. Terima kasih. Baik, ini seperti di kuburan saja ya. Coba tepuk tangan untuk mujawib dong. Kan mujawib ini dari kitab ini. Jangan sampai diam. Baik, selanjutnya pertanyaan cuma oh masih ada. Masih ada susulan. Ini masih penasaran ini Mas. Ya, ini mungkin ada referensi Kang Tajul Arifin. Terima kasih kepada Mama Belut. Sebenarnya Sebentar, saya jawab lagi untuk lebih jelas. Ini saya ibaratnya saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Hanafi ya. Fa amma ma laisa bimansusin alaih, yang tidak mansus seperti beras, fa innahu mulhaqun bil mansusi bi'tibaril qimah. Mas, ada bahasanya mulhaqun bil mansus bi'tibaril qimah. Ini dari kitab Pohodoi, kitab kitab Al-Mamsud. Karena makanya tadi malam itu saya mutolaah itu berdua sama Ma'awi ini. Iya, tapi ini Ma'awi jadi inspektor ya. Dia tidak mau muncul ke permukaan. Oh, iya, bukan wajah milenial. Baik, kepada Kang Tajul Arifin, silakan untuk mengomentari jawaban dari Kang Deden. terima kasih. Perlu diketahui, mungkin di dunia LBM sudah terbiasa. Kalau sejalur seperti air mengalir tidak ramai, itu bukan LBM. Tadi Mama Belut meminta ibarat bahwa Imam Hanafi membolehkan mengkimahkan beras. Saya punya ibarat dari kitab Ihtilaful A'immah Rahmatul lil Ummah. Paslun wattafaqu ala annahu yajuju ikhrajuha min khamsati asnafin albur wa syair wa tamar wa zabib wal aqti iza kana qutan illa anna Aba Hanifah taqala al aqtu la yujzi'u aslan bi nafsihi wa tujzi'u qimatuhu. Jadi kalau melihat ibarat dalam kitab tersebut, Imam Hanafi memang tidak membolehkan makanan pokok dengan datiahnya. Kalau makanan pokok di kitab beras, Imam Hanafi tidak membolehkan dengan beras, terkecuali dengan kimahnya. Jadi kalau dengan kimahnya beras, Imam Hanafi membolehkan. Ibaratnya dalam kitab Ihtilaful Ummah Rahmatul. Ya, saya jawab langsung. Mohon maaf, Opik. Saya kira pemahaman Anda itu kurang tepat. Ya, melenceng. Jadi bahasa yang Anda saya baca kitab Ihtilaful Ummah, jujur saya baca. Jadi kalau dikatakan sesat itu terlalu kasar ya. Terlalu kasar kan sesat. Jadi artinya itu betul sama dengan yang tadi. Beras boleh, makanan pokok daerah boleh, tapi bi'tibaril qimah. Qimah apa? Qimah beras. Bukan qimah beras, tapi bi'tibaril qimah anu opat rupa nu mansus tadi. Gitu loh. Jadi kalau misalnya saya contohkan. Kalau misalnya harga korma, kita berbicara harga, jangan korma lah, gandum lah. Misalnya Gandum sekarang 30.000. Kalau 3,8 anggaplah 100.000. Berarti pakai beras, tapi beras harga 100 ribuan gitu. Jadi bukan harga beras Syafi'i 2,7 atau harga beras Maliki 3,8, bukan begitu. Maksudnya bi'tibaril qimah, tolong Anda cermati dulu bahasa bi'tibaril qimah, itu qimahnya qimah beras atau kimahnya kimah yang mansus, itu yang harus diperjelas, dan di sana tidak dijelaskan. Pertanyaan saya simpel saja, adakah beras 100.000? Adakah beras 100.000? Harga 100.000. Bukan harga beras, harga dari yang 4 macam yang mansus itu diberaskan.
sehingga berasnya kemudian menjadi 10 kilo nantinya. Jadi kalau mau pakai beras, anggaplah misalnya gandum itu 100.000, 3,8 kilo kalau Anda mengikuti 3,8. Nah berarti boleh pakai beras tapi senilai gandum 3,8, berarti beasna kudu 100.000, berarti kudu 10 kilo. Gitu loh maksudnya. Pemahaman saya, aktu makanan yang menjadi pokok itu merujuk kepada daerah masing-masing. Untuk kita di Indonesia yang menjadi makanan pokok dalam hal ini adalah beras. Jadi mau tidak mau, kimah untuk makanan pokok Indonesia adalah kimah beras. Dan Hanafi tidak berbicara beras. Itu yang harus dipertanyakan. Di mana? Di madhab. Iya, Imam Hanafi tidak membolehkan datiyah makanan pokok dalam negara kita beras. Yang Cuma ada adalah kalau kimah. Kimahnya Nah, boleh. bukan, yang ada itu adalah kimah. Saya jelaskan. Hanafi tidak berbicara beras, hanya berbicara 4 macam. Kecuali kimah. Kimah apa? Kimah yang 4 macam itu. Nah, kimah yang 4 macam itu mau berupa uang atau diberaskan silahkan, asal senilai itu, bukan harga beras. Berarti kalau begitu, mau tidak mau yang namanya makanan pokok di kita menghilangkan beras kalau begitu. Harus gandum. Iya, karena madhab Maliki harus yang mansus, itu intinya, poinnya itu. Madhab Hanafi itu harus yang mansus, 4 macam itu. Poinnya itu. Itu di ibarat kitab saudara. Semua kitab Hanafi. Iya. Nah, yang dibaca dalam kitab saudara itu dikatakan bi'tibaril qimah, kimahnya kimah mansus. Di sini tidak dikatakan bi'tiral kimah. Imam Hanafi tidak membolehkan makanan pokok di luar 4 tersebut. Kalau datiyahnya, terkecuali mengkimahkan makanan pokok yang berlaku di negara tersebut. Maaf Opi, kalau itu adalah sebagai dasar Anda memperbolehkan memakai harga beras, sebenarnya tidak akan terjadi perdebatan ramai di dunia maya antar ulama sekarang. Kenapa sampai LBM PBNU taklid ke Maliki menurut Ibnu Qasim? Kenapa sampai Buya Yahya talfek antara menggabungkan Syafi'i dengan Hanafi? Tidak saudara, tidak. Lah iya. Tidak. Kalau harga 30.000, saya lanjutkan. Ini itu saya sepakat. Ini dari asisten saya. 30.000 kita sepakat. Ini dari orang dapur. Tapi kalau andai 40.000, Bismillahirrahmanirrahim. Coba ini jelas. Fa amma ma laisa bimansusin alaih fa innahu mulhaqun bil mansusi bi'tibaril qimah. Iz laisa fihi ibtalu taqdir al mansus wa sawiqil hintoh kadiki li anna taqdir minhu nisfu sa'in lima bayyana fid daqiq. Nah ini. Walhasil an-nafi ma huwa mansus la tu'tabarul qimah. Kalau mansus tidak direken qimah. Hatta law ada nispasoin min tamrin tablughu qimatuhu qimatan nispasoin min burrin la yajuzu li anna fi tibaril qimahuna ibtalu takdir al mansus fil muadda wa dzalik la yajuzu. Ini sudah jelas, ini qimahnya qimah mansus. Itu buru juga mansus kan? Enggak. Mana hadis mansus? Yang mansus cuma 4. Bur itu gandum. Kata siapa bur beras? Bur mansus enggak bur. Lah iya mansus, tapi maksudnya bagian dari hintroh, bagian dari gandum maksud saya. Maksudnya gandum, kemudian apa? Zabib, anggur, kemudian tamar, kemudian satu lagi hintoh. Jadi kalau bur itu bagian dari nau minal gandum, ya sudah selesai, masuk. Aruz, kalau beras itu kan aruz. Jadi awas, jangan katakan bahwa bur itu beras itu aruz. Baik, terima kasih. Masih penasaran Mama Opik? Dicukupkan? Masih. Nanti Ya, dilanjut di ya, LBM. terima kasih, nanti saja di dapur ya. Ini mungkin ada urusan THR yang telat ini. Ya. Baik, untuk At-Tafsiri dulu. Tersisa 2 pertanyaan, tersisa 3 At-Tafsiri, kemudian Kang Salman, juga dari Kakak. Sudah 3 ya?
interupsi Pak Moderator. Untuk Rijal yang lain mohon, nanti di Pak kesempatan Moderator yang lain. mohon sebentar. Perlu saya jelaskan bahwa di dalam THR Mama Belut sudah melaksanakan janjinya waktu pertemuan di Ustadz Wahid. Oh, terima kasih. THR udah jelas, udah selesai. Ya. Alhamdulillah. Ya, betul. Itu aja. Ya. Terima kasih. Silakan kepada Pondok Pesantren At-Tafsiri. Sudah disalurkan waktu pertemuan di Al Musyawarah THR dari Pak Waka itu sudah disalurkan kepada yang mustahik THR sudah. Oh, iya, betul. Sudah selesai. Dan cuman mungkin ada keresahan nilai nominalnya tidak senominal BHS itu saja. Baik, terima kasih kepada At-Tafsiri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya untuk siapa? Untuk taraweh. Untuk taraweh. Kang Daden istirahat dulu. Untuk guru besar. Karena zakat sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini Ketua Rijalul Ansor juga ya. Ya, Kabupaten Cianjur. Kalau tadi PC lawan MPC lawan PC ya. Kalau sekarang PC lawan pusat. Saya cuma yang terhormat guru semua. Yang pertama saya tidak setuju dengan salat taraweh dengan 8 rakaat. 8 rakaat bukan taraweh. Itu saya tidak setuju karena di dalam kitab bukan. Masya Allah. Karangan Salim As-Satiri itu apa kitabnya? Yakutun Nafis. Yakut Nafis ya. Takdirus Saidah itu kan sudah jelas. Aqallut tarawihi rakaatani. Aqallut tarawih itu rakaatani wa aktsaruha isruna rakaatan. Jadi itu apakah di sini di dalam kan ketika kita membuang sesuatu itu di dalam kitab Alfiyah ada musawik, ada nuktah, ada faidah. Kalau di sini kan bukan tarawih itu menafikan semua, Memang kita tidak setuju dengan Sangat menyakitkan. menyakitkan. Itu sangat menyakitkan. Terus lagi memang kita menurut saya cuman saya tambahkan dari kitab bukan. Saya tidak setuju bahwa ada kaul yang menjelaskan bahwa tarawih itu asal hukumnya 8 rakaat. Saya tidak setuju karena semua ijma ulama itu 20 rakaat. Dan hadis-hadis yang yang tadi disahihkan tadi ya semuanya itu hampir saya lihat itu salah satu di dalam Bulughul Maram itu menuju pada witir. Yang 8 rakaat itu ke witir. Hadis Siti Aisyah itu bukan untuk tidak ada bilangan taraweh. Jadi ketika ada kaul yang mengatakan hukum asal taraweh 8 rakaat itu bukan kaul, ngahuntu. Gitu. Terus itu ijma. Yang saya takutkan salah satu di dalam kitab terhapus barusan. Yeah. Pas sudah dipoto terhapus, itu sudah ijma. Wa mukhalafatul ijma fil amri dini bidorurah fahuwa kafirun wa ila fasikun. Masya Allah. Itu jelas. Ya. Itu. Dan saya tambahkan lagi satu lagi. Kalau saya prinsip seperti ini, kalau ada kitab yang sudah ditasih Albani walaupun dari sanah nasahih kita pelajari itu maudhu, kecuali untuk wawasan. Terima kasih. Bukan untuk dipelajari, untuk untuk diamalkan, Iya. Ya baik, terima kasih. Jadi At-Tafsiri setelah saya simak dia bukan bertanya. Iya, dia hanya tidak setuju dengan apa yang ada di sini. Karena LBM itu tidak mengalir kata tadi. Ya begitu. Silakan Syekh Hibat untuk mendinginkan perasaannya yang sedang galau ini. Betul sekali. Bahkan saya tambahi di dalam kitab Al-Mukhtasar Al-Hadrami. Saya dukung dengan ucapan Kang Haji tadi, Mukhtasar Al-Hadrami tentang masalah 8 rakaat.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usikum nafsi bitaqallah sama wa ta'ah fa in kana abadan abasyian fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinil mahdiyyin tamassaku bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Sebetulnya judul ini adalah jumlahnya itu adalah jumlah mantikiyah, karena semuanya juga telah disepakati dari mulai generasi awal sampai generasi yang terbaru 27 Agustus 2016 ketika ada Muktamar Ahlus Sunnah wal Jamaah di Grozny, Chechnya, Rusia, itu sepakat bahwa grup Al-Albani wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum laisat min ahli sunnah wal jamaah. Itu kita sepakati. Lalu kenapa dengan judul bahwa bukan 8 rakaat itu adalah bukan taraweh? Ini telah menjadi kesepakatan. Tadi jenengan sudah membahas tentang masalah orang yang keluar dari Sawadul A'zam ini, jelas itu adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang keluar daripada manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Artinya kalau sudah menjadi kesepakatan dari mulai ashabu Syafi'i, dari mulai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sampai hari ini, itu tidak ada yang keluar dari konsep ahlu sunnah wal jamaah, semuanya menyepakati 20 rakaat. Adapun mau melakukan 20 rakaat, 8 rakaat, 2 rakaat ataupun 11 rakaat ma'al witir dan sebagainya, itu tidak jadi permasalahan. Yang jadi permasalahan mengistimrorkan 8 rakaat itu bukan dari Rasulullah, karena Rasulullah hanya 3 kali. Dan yang kedua, apabila orang telah tidak menggunakan sahabat dan orang tersebut tidak menggunakan madhab yang 4, berarti setiap orang yang tidak melakukan konsep madhab yang 4, dia sudah keluar daripada konteks ahlu sunnah wal jamaah. Orang yang sudah keluar daripada konteks ahlu sunnah wal jamaah tidak boleh disebut bahwa amaliyah ini adalah amaliyah Sawadul A'zam, amaliyah ahlu sunnah wal jamaah. Maka masuk pada umum khusus mutlak, masuk pada qadiyah hamliyah, syakal awal, dorob awal, natijah nanti. Berarti setiap orang yang melakukan 8 rakaat today dan istimror terus-terusan 8 rakaat itu bukan golongan ahlu sunnah wal jamaah. Titik, segede toronton. Adapun masalah 2 rakaat mau 4 rakaat aqalluha rakaatain, itu silahkan. Bahkan tidak tarawih juga, cicing di saung misalkan, anta dilun mudilun wa adulun wa udil, silakan. Ngan mengistimrorkan 8 rakaat itu bukan ahlu sunnah wal jamaah siapapun itu, karena keluar daripada konsep beritba di antara madzhabul arba'ah ini. Tidak ada. Kalau mau 36 itu boleh, ada. Kalau 36 ahlul Madinah, adapun ahli Mekah itu tidak ada. Ya baik, jadi dari sini kita bisa tahu siapa-siapa saja yang mentekorkan rakaat taraweh. Ya. Untuk Kang Salman silakan dari Al Mu'in ya. Untuk Kang Salman silakan. Nanti terakhir Kakak. Saya tanya dulu untuk yang sisanya apakah masih menerima pertanyaan atau tidak. Sementara setelah Kang Salman nanti dari Kakak itu di daerah apa? Lupa lagi saya. Silakan Kang Salman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati moderator Abu Habib dan 2 narasumber yang saya hormati. Alhamdulillah dalam kesempatan ini saya sangat bahagia para asatidz ajengan. Kemudian langsung saja kepada poin tadi, bahwa narasumber tadi ke Kang Deden. Tadi Kang Deden menyebutkan bahwa Hanafi itu mengkiaskan qimah itu hanya kepada yang mansus alaih saja ya. Dari tadi kita hanya berbicara seputar tentang pendapat-pendapat para madhab
Kemudian kita kan para ustadz, para ajengan, paling tidak kita harus tahu proses bagaimana istimbat hukumnya dari asal, sehingga kita mengerti alur setiap masing-masing kesimpulan hukum yang dipaparkan oleh setiap mazhab. Saya akan menukil sebuah hadis, ini terdapat pada Bulughul Maram ya, tentang zakat fitrah, bahwa disabdakan wan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kunna nu'tiha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam so'an min ta'amin aw so'an min tamrin aw so'an min sya'irin aw so'an min zabibin, muttafaqun alaih. Baik, kita mencoba akan memahami bagaimana perspektif usul fikihnya tentang hadis tersebut. Tadi telah disebutkan oleh Kang Deden satu riwayat hadis, namun mungkin tidak seluruh hadis mencakup. Ini ada riwayat hadis so'an min to'amin. So'an, ya pertanyaannya so'an min to'am, yang dimaksud to'am itu apa? Kita dalam kajian usul fikih ada masalikul illah. Masalikul illah itu adalah cara-cara mengetahui ilat sebuah hukum. Nah, dalam kajian usul fikih ada 5 metode masalikul illah. Yang pertama tentunya al-ijma', yaitu ijma' itu ada 2, ijma' ulama untuk menentukan ilat hukum pada suatu nas, itu ada 2 dalam berijma'. Apakah ada ulama, sekelompok ulama mengijma'kan sesuatu kepada zatnya, kepada jati dirinya sebuah lafaz, sebuah benda. Kemudian ada mengijma' tentang berijma' tentang sifat daripada zat lafaz tersebut. Misalkan sifat to'am, yang dimaksud to'am di sini apa? Apa al-iqtiyad? Iqtiyad yaitu apa?